Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan ketiga mata kuliah pengantar ilmu manajemen, saya ingin menyampaikan tentang etika perilaku dalam manajemen. Nanti slide-slide-nya sudah saya siapkan dalam bentuk PPT. Nah, pertama kita berbicara mengenai pengertian etika perilaku. Di dalam banyak hal, para manajer umumnya berpandangan bahwa mereka adalah termasuk orang yang memiliki etika. Namun sebagian lagi berpandangan bahwa apakah etika itu relevan terhadap peran mereka sebagai seorang manajer. Nah, di sini saya ingin kemukakan bahwa penting bagi para manajer yang terlibat dalam bisnis untuk bertindak sesuai dengan etika dan juga menjadikan etika ini sebagai dasar dalam bisnis. Ini umumnya sama seperti kita dalam kehidupan kita sehari-hari yang terkait dengan yang namanya moral dan etika. Di sini bisa dikatakan bahwa seorang manajer itu adalah orang yang menjunjung tinggi etika dalam setiap langkah bisnisnya. Nah, meskipun tidak ada etika yang secara khusus dalam bisnis, namun banyak peristiwa-peristiwa yang muncul dalam bisnis ternyata tidak mudah untuk diatasi hanya dengan aturan-aturan etika. Nah, oleh karena itu dalam suatu organisasi, seorang manajer puncak tingkat atas memiliki tanggung jawab untuk menciptakan dan memelihara iklim perusahaan, iklim organisasi yang sesuai dengan etika, sehingga dapat melindungi organisasi terhadap tindakan yang bertentangan dengan etika ataupun yang melanggar hukum yang dilakukan oleh para anggotanya. Nah, kalau dalam etika bisnis itu sering dilakukan seorang manajer adalah melakukan sesuatu yang benar, ya, artinya doing right thing dan sesuai dengan etika. Nah, inilah yang disebut dengan manajemen yang etis. Nah, jadi kalau seorang manajer bertindak berdasarkan atas etika, maka ini adalah merupakan salah satu faktor penting bagi keberhasilan individu atau manajer dan juga bagi ekuitas organisasi. Nah, pada bagian kedua saya ingin menyampaikan tentang etika di tempat kerja. Ini dalam kaitan dengan juga dengan etika manajemen. Nah, kita ketahui ada namanya etika individu. Nah, di mana di sini aturan-aturan yang menentukan baik atau buruk perilaku setiap individu ini adalah dalam hubungannya mereka dengan individu yang lain. Nah, kemudian ada lagi yang namanya etika organisasi. Nah, di sini aturan atau ethic of rule-nya ini dicerminkan dalam struktur organisasinya. Dan kemudian satu lagi yang terkait dengan etika di tempat kerja adalah etika profesi. Nah, ini adalah norma-norma dan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi atau dilakukan oleh orang-orang yang ada dalam organisasi tersebut atau disebut dengan profesional. Nah, kemudian selanjutnya saya ingin menyampaikan tentang peran manajer dalam etika organisasi manajemen. Nah, berbagai permasalahan yang terkait dengan etika bagi manajer top tingkat atas adalah terjadinya benturan kepentingan atau namanya conflict of interest. Nah, di mana diantaranya inilah yang menjadi peran utama dari seorang manajer. Yang pertama, manajer itu sebagai aktor ekonomi. Nah, di sini salah satu syarat utama dari peran seorang manajer adalah membuat keputusan yang bersifat ekonomi, sehingga perusahaan dapat sukses dalam bersaing atau dalam kancah pasar yang kompetitif. Nah, ini dalam hal ini hal yang menjadi keputusan dan atau ukuran jadi suatu keberhasilan
dari seorang manajer dalam perannya sebagai aktor ekonomi, maka dilihat dari keuntungan yang diperoleh. Nah, ini tentunya manajer ini mempunyai peran sebagai agent daripada shareholders atau pemilik perusahaan. Nah, jadi dia melakukan upaya supaya apa yang dilakukan itu memberikan keuntungan kepada perusahaan. Kemudian yang kedua, peran manajer sebagai pemimpin perusahaan. Nah, sebagai pemimpin dari suatu organisasi, manajer ini dipercaya untuk mengelola aktiva atau kekayaan yang sangat besar nilainya ya, untuk bagi perusahaan-perusahaan yang besar. Nah, di sini dia mendapatkan mandat untuk menggunakan aktiva tersebut atau kekayaan tersebut dengan bijak, artinya dengan prudent. Nah, dalam hal ini dia juga berhubungan dengan pemasok, dengan karyawan, dengan pelanggan, dengan investor yang semuanya mempunyai kepentingan-kepentingan yang intinya adalah bagaimana masing-masing pihak bisa dapat terpenuhi keinginannya oleh tindakan yang dilakukan seorang manajer sebagai pemimpin perusahaan. Nah, untuk memenuhi berbagai tuntutan tersebut ya, manajer ini tentunya harus membentuk dan juga memelihara budaya organisasi. Nah, biasanya dalam budaya organisasi di situ ada apa yang harus dilakukan, bagaimana etika yang diperlukan, dan sehingga perusahaan ini bisa terpercaya dan bisa juga meraih keuntungan dengan baik sehingga perusahaan dapat berlangsung terus, artinya sustainable. Nah, yang ketiga adalah manajer sebagai pemimpin komunitas. Nah, manajer dari suatu organisasi memiliki kekuasaan yang besar, baik dalam organisasi maupun di luar organisasi. Meskipun tidak dipilih melalui suatu proses demokrasi, pimpinan atau ada yang disebut dengan Chief Executive Officer dari suatu perusahaan besar juga ini bertindak sebagai duta besar yang mewakili perusahaan dengan para konstituennya. Nah, dalam ini konstituennya adalah nasabah, ya, klien dan lain-lainnya. Nah, ini para manajer ini diharapkan dapat menunjukkan kepemimpinan perusahaan, yang dimana dia bisa melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhan, kepentingan organisasi. Nah, dan di sini seorang pemimpin atau manajer tadi juga harus bertindak sebagai manajer yang mengelola lingkungannya itu secara etis, atau istilahnya disebut dengan manajemen of ethics. Nah, di sini jadi fungsi dia sebagai manajer yang dengan masyarakat dan juga kepada perusahaan. Nah, ini disebut dengan manajer sebagai pemimpin komunitas. Nah, bagian ketiga dari topik kita kali ini adalah mengenai permasalahan etik. Nah, permasalahan etika manajerial ini sering dipertanyakan adalah pada para pimpinan perusahaan, biasanya terkait dengan aspek kejujuran. Jujur ini dapat diartikan dapat dipercaya. Jujur jika dalam melakukan bisnis ini melakukan dengan mengutamakan integritasnya, ya. Nah, untuk menjadi seorang yang berhasil dalam suatu organisasi haruslah mempertimbangkan juga kepentingan para pihak, terutama owner atau shareholders, kemudian juga masyarakat, juga konsumen. Artinya dalam perspektif sebuah perusahaan ini, maka etika memiliki hubungan yang dekat dengan apa yang saya sebut tadi adalah trust atau kepercayaan atau jujur. Nah, ini juga tidak hanya berlaku bagi dirinya, tapi juga bagi para pemangku kepentingan atau stakeholdernya. Nah, kalau kita ketahui banyak pandangan yang menyebutkan dengan membangun suatu trust atau kepercayaan, ini
perusahaannya bisa dikatakan berperilaku etik. Artinya perusahaan ini melaksanakan etika profesi yang baik. Walaupun sebenarnya perilaku yang beretika tidak cukup hanya dengan adanya namanya kepercayaan. Namun kepercayaan ini bisa diangkat sebagai poin dasar yang banyak dijadikan sebagai indikator bahwa suatu perusahaan bisa dianggap beretika ataupun tidak. Nah, jika kepercayaan itu penting dan etika bisnis harus mengandung unsur kepercayaan, ini maka etika bisnis mengandung unsur kepercayaan bagi seluruh pemangku kepentingannya. Nah, tidak hanya kepada pihak tertentu. Nah, dalam etika organisasi, konsep baik buruk dan benar salahnya ini disebut dengan yang namanya etika organisasi. Ya. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam etika organisasi terkait dengan prinsip-prinsip pengelolaan organisasi modern, di mana dalam organisasi modern hal yang paling penting adalah efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, fairness atau keadilan, transparansi, dan juga demokratisasi. Nah, ini adalah nilai-nilai yang terkandung dalam etika organisasi. Nah, dalam hal ini bisa dirumuskan dalam kode etik organisasi yang nantinya akan berlaku universal di perusahaan tersebut. Dalam praktek penegakan kode etik organisasi ini biasanya ada beberapa pengaruh ya. Memang dikatakan ada kode etik organisasi. Ini faktor-faktor bisa banyak yang mempengaruhi isi dari kode etik organisasi. Nah, bisa saja dipengaruhi oleh kepentingan dari organisasi, kemudian juga ada kepentingan birokrasi, ataupun juga kepentingan politik para politisi yang membawahi birokrasi. Nah, ini adalah yang disebut dengan etika organisasi. Nah, kemudian dimensi etika dalam organisasi. Pentingnya peranan etika dalam organisasi tidak mungkin lagi dapat dibesar-besarkan. Organisasi tidak mungkin berfungsi secara bertanggung jawab tanpa memiliki etika ketika menjalankan urusan kesehariannya. Nah, setiap organisasi baik publik maupun swasta seyogyanya memiliki dan menerapkan suatu tatanan perilaku yang dihormati setiap anggotanya dalam olah organisasi. Nah, ini tatanan ini menjadi pedoman atau acuan utama bagi seluruh anggota organisasi dalam suatu dalam hal pengambilan keputusan setiap harinya. Nah, tatanan ini tentunya berguna juga untuk memperjelas misi. Jadi pelaksanaan daripada misi adalah misi. Nah, juga bisa juga terkait dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip organisasi. Nah, yang dikaitkan juga dengan yang namanya standar perilaku profesional. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan yang namanya nilai etika organisasi atau corporate ethical value. Nah, nilai etika organisasi atau corporate ethical value adalah suatu sistem nilai etis yang ada biasanya di dalam suatu organisasi. Nah, sistem nilai ini dihasilkan dari proses akulturisasi dari berbagai nilai-nilai yang ada, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar organisasi. Nah, nilai etika organisasi atau lebih spesifik lingkungan etika di dalam organisasi ini biasanya tersusun dalam berbagai praktek yang dijalankan manajemen yang berasal dari nilai-nilai organisasi. Nah, nilai etika organisasi ini menjadi komponen utama kultur organisasi yang merupakan acuan untuk mengarahkan anggota-anggota organisasi dalam menghadapi lingkungan baik internal maupun eksternal. Kemudian selanjutnya dalam kaitan dengan nilai etika organisasi. Nah, nilai etika organisasi ini digunakan untuk menetapkan dan menjadi patokan dalam menggambarkan apa yang dikerjakan, baik yang etis maupun tidak etis, ya. Jadi hal-hal yang harus jadi patokan
dalam menggambarkan apa yang nanti harus dikerjakan dan apa yang harus tidak boleh dikerjakan. Nah, nilai etika organisasi ini bisa dalam kaitan dengan derajat pemahaman organisasi ini adalah bagaimana bersikap dan bertindak dalam kaitan dengan hal-hal yang terkait dengan etika. Nah, kemudian selanjutnya adalah terkait dengan budaya organisasi atau bisa disebut dengan corporate culture. Nah, ini biasanya setiap organisasi punya budaya organisasi sendiri yang menjadi ciri pembeda dari organisasi itu dengan organisasi yang lain. Nah, ini juga berlaku tidak hanya pada organisasi bisnis, juga pada organisasi sosial lainnya. Nah, inilah ciri yang membedakan suatu organisasi satu dengan yang lainnya melalui yang namanya budaya organisasi atau corporate culture. Nah, jadi bisa diartikan bahwa budaya organisasi ini adalah suatu nilai dan keyakinan yang bersama-sama ini menjadi dasar untuk identitas suatu organisasi. Nah, jadi budaya organisasi ini sebagai seperangkat nilai-nilai atau value ya, yang juga asumsi, pemahaman dan juga cara berpikir yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota organisasi yang diajarkan atau harus dilaksanakan oleh seluruh anggota organisasi, dan juga bagaimana dia juga menjadi pembeda dengan organisasi yang lainnya dengan budaya culture-nya yang ada. Nah, dalam hal ini tentunya fungsi utama dari budaya organisasi adalah bagaimana ini adalah suatu proses di internal organisasi yang melakukan upaya pemersatu terhadap seluruh komponen yang ada di dalam organisasi. Nah, jadi ada suatu proses. Dan yang kedua adalah suatu proses adaptasi eksternal. Nah, di mana dia sebagai organisasi ini digunakan sebagai sarana untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan luar dari organisasi. Nah, kemudian dalam konsep dan namanya etika organisasi ini ada yang namanya bisnis yang terpercaya dan beretika. Nah, di sini dalam kaitan dengan bisnis yang terpercaya dan etika ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhinya. Jadi di sini yang pertama adalah leadership. Dalam menjalankan organisasi biasanya kepemimpinan ini menjadi satu faktor sentral dari seorang manajer, di mana dia harus menggabungkan antara pengambilan keputusan yang dia lakukan tersebut dengan etika manajemen. Nah, di sini bagaimana dia dalam konteks sebagai individu organisasi, dia harus mengambil keputusan yang berperilaku, yang etika, yang beretis, dan juga menerapkan dalam perilaku etika seorang manajer. Nah, di sini dalam kaitan dengan leadership ini, perilaku seorang manajer ini harus sejalan dengan tujuan organisasi. Ini tentunya seperti itu. Nah, kemudian selain leadership, yang kedua adalah strategi dan performa atau performasi. Fungsi penting manajemen adalah seorang manajer adalah dia harus kreatif, apalagi dalam kaitan dengan persaingan yang ketat dengan perusahaan yang lain. Nah, di sisi ini tentunya strategi dan performa yang nanti ditunjukkan ini harus excellence, artinya harus dilaksanakan seluruhnya dengan hasil yang maksimal serta sejalan dengan kebijakan dari perusahaan yang mengutamakan etika dalam berbisnis. Nah, kemudian hal yang lainnya adalah
yang namanya corporate culture yang sudah saya jelaskan di sebelumnya. Kemudian yang juga pengaruh yang lainnya adalah dari karakter individu. Nah, biasanya karakter individu ini adalah gambaran dari perjalanan hidup seseorang, ya, pengalaman-pengalaman yang dia alami, dan ini yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan terkait dengan kegiatan di organisasi. Nah, jadi bicara soal etika organisasi, dalam pembentukannya ada dua hal atau dua sisi. Yang sisi pertama adalah sisi dari karakteristik individu, di mana adanya kemampuan, adanya kebutuhan, adanya keyakinan, adanya pengalaman, dan adanya harapan. Ini tujuannya digabungkan dengan karakteristik dari organisasi yang dia ikuti. Di mana dalam organisasi yang kita ikuti itu tentunya ada visi, ada misi, ada hierarki, ada tugas dan tanggung jawab, ada hal-hal yang lain, aturan-aturan, ya, dan dalam kaitan dengan perencanaan, pengoperasian ataupun pengawasan. Nah, kedua hal ini, karakteristik individu dan karakteristik organisasi ini digabung, nah, menjadi sesuatu yang disebut dengan etika organisasi. Jadi perilaku individu, karakteristik individu, karakteristik organisasi menjadilah disusun menjadi etika organisasi, yang inilah nantinya menjadi budaya organisasi yang harus diikuti oleh seluruh anggotanya. Nah, di dalam kaitan dengan pembentukan etika organisasi ini biasanya banyak hal yang menjadi pembeda antara organisasi dengan organisasi yang lain. Jadi ada karakteristik organisasi yang satu dengan yang lain yang dibedakan dengan adanya budaya organisasi atau budaya corporate culture. Nah, kemudian bagian yang terakhir dari sesi ketiga ini adalah etika dalam kaitan dengan pengambilan keputusan. Nah, beberapa hal yang mempengaruhi perilaku terhadap pengambilan keputusan individu, salah satunya adalah tindakan etika. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan yang etis, biasanya gender ini juga punya pengaruh, ya, walaupun ini keputusan ini tidak dibenarkan. Jadi dalam pengambilan keputusan, ya, peranan gender ini juga mempengaruhi hasil keputusan yang diambil. Nah, yang kedua adalah filosofi. Jadi pola pikir seorang juga turut mempengaruhi hasil keputusan. Pertimbangan-pertimbangan masa lalu dan pengkajian kembali masalah yang dihadapi yang bersumber dari hasil pemikiran masa lalu ini yang menjadi perhatian. Kemudian yang ketiga yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan adalah aturan. Nah, di dalam perusahaan perlu diperhatikan aturan-aturan yang sudah berjalan. Hal ini tentunya berguna agar keputusan yang diambil atau dihasilkan nantinya tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Dan faktor keempat adalah yang namanya reward and punishment. Jadi di sini perlu diperhatikan bahwa dalam setiap keputusan akan menghasilkan sebuah output atau suatu output, ya, yang dihasilkan. Apabila dalam sebuah keputusan ini outputnya baik, nah, maka tentunya dalam kaitan dengan hal ini ada yang penghargaan atau apresiasi terhadap hal yang positif tersebut. Kemudian sebaliknya output yang negatif atau yang output yang kurang baik, nah tentunya bisa juga mendapatkan sanksi. Nah, demikian materi yang saya sampaikan untuk pertemuan ketiga pada hari ini. Selamat siang.